Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayati dengan NIM 224750008, Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi, Universitas Muhammadiyah Kendari. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas Fundamen Ilmu Pembelajaran, yaitu di sini saya akan memaparkan teori tentang konstruktivistik. Jadi, pertama-tama di sini saya akan memaparkan teori konstruktivistik menurut para ahli, yaitu yang pertama ada Jean Piaget. Jean Piaget ini menyatakan bahwa pengetahuan yang diperoleh seorang anak merupakan hasil dari konstruksi pengetahuan awal yang telah dimiliki dengan pengetahuan yang baru diperolehnya. Teori Piaget ini berfokus pada bagaimana individu membuat makna dalam kaitannya dengan interaksi antara pengalaman mereka dengan ide-ide mereka. Selanjutnya di sini menurut Lev Vygotsky, yaitu ada dua konsep penting dalam teori ini, yaitu yang pertama ada Zone of Proximal Development, yaitu ZPD. Kemampuan ini merupakan kemampuan pemecahan masalah di bawah bimbingan orang dewasa atau melalui kerjasama dengan teman sejawat yang lebih mampu. Selanjutnya ada yang kedua yaitu scaffolding, yaitu pemberian sejumlah bantuan kepada siswa selama tahap-tahap awal pembelajaran. Kemudian mengurangi bantuan dan memberikan kesempatan untuk mengambil alih tanggung jawab yang semakin besar setelah siswa dapat melakukannya. Selanjutnya di sini ada landasan teori, yaitu konstruktivistik merujuk pada suatu teori atau pendekatan yang menekankan bahwa pengetahuan dan pemahaman dibangun secara aktif oleh individu melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Konstruktivistik ini berarti bahwa siswa aktif terlibat dalam proses belajar untuk membentuk pemahaman mereka sendiri, bukan hanya menerima informasi secara pasif. Selanjutnya ada prinsip teori konstruktivistik. Prinsip teori ini menurut Wright dan Lewis. Mereka mengemukakan 4 prinsip teori konstruktivistik, yaitu yang pertama ada pembelajaran membutuhkan informasi dan pemahaman awal yang cukup memadai sehingga memudahkan mereka untuk mempelajari hal-hal baru. Selanjutnya yang kedua yaitu ketentuan harus dibuat untuk menentukan sejauh apa interaksi sosial dan diskusi dalam kelompok dengan berbagai pertimbangan, baik dengan guru maupun dengan orang sekitar mereka. Selanjutnya ada yang ketiga, yaitu meskipun sangat penting untuk menyediakan konteks yang bermakna untuk pembelajaran, namun harus diingat bahwa bermakna bagi seorang guru belum tentu bermakna bagi peserta didik. Selanjutnya prinsip yang keempat yaitu kesadaran peserta didik tentang proses berpikir harus dilatih dan ditingkatkan secara terus-menerus. Selanjutnya di sini ada hubungan teori konstruktivistik terhadap kognitif, afektif, dan psikomotor siswa. Jadi menurut Jean Piaget, teori konstruktivistik ini berpengaruh pada kognitif siswa, yaitu melalui perkembangan, melalui tahapan dan skema anak membangun pengetahuan secara mandiri melalui asimilasi. Selanjutnya aspek perkembangan afektif. Menurut Jean Piaget, berkembang seiring kematangan kognitif, mulai memahami emosi, dan konstruktivistik ini berpengaruh melalui sensorik dan motorik, terutama di tahap sensori motor. Ya, selanjutnya yaitu teori konstruktivistik menurut Lev Vygotsky, yaitu mempengaruhi kognitif, perkembangan melalui interaksi sosial. Jadi siswa yaitu teori ini mempengaruhi siswa melalui interaksi sosial belajar dengan orang dewasa atau teman. Selanjutnya afektif. Jadi teori ini mempengaruhi afektif siswa, itu berkembang melalui interaksi sosial dan dukungan emosional dalam proses belajar.
Sedangkan pengaruh teori ini terhadap psikomotor siswa yaitu berkembang melalui bimbingan dan dukungan dalam keterampilan motorik oleh orang dewasa atau teman. Di sini ada implementasi teori konstruktivistik. Di sini saya ambil contoh di Desa SDN Gading Kasri, Kota Malang. Penerapan teori belajar konstruktivistik ini dilakukan dalam pembelajaran seni rupa, yaitu guru memberikan proyek kepada siswa untuk mendorong dan membangun pengetahuan secara mandiri, sehingga siswa menjadi lebih dan memiliki karakter mandiri. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan observasi dan wawancara, dan menunjukkan bahwa meskipun ada beberapa hambatan, implementasi konstruktivisme ini berjalan dengan baik. Selanjutnya, kesimpulan. Jadi, kesimpulan dari pemaparan materi ini yaitu teori konstruktivistik adalah teori yang menitik beratkan peserta didik secara aktif dalam membangun pemahaman mereka terhadap apa yang telah mereka pelajari dengan cara mengumpulkan informasi dan menafsirkannya serta mengaitkannya dengan pengalaman mereka sebelumnya. Konsep konstruktivistik ini mengubah peserta didik yang pasif menjadi aktif dalam proses pembelajaran. Hal ini menjadikan peserta didik secara aktif dapat mengkonstruksi pengetahuan mereka lebih dari sekedar pengetahuan mekanis dari guru atau buku teks. Sedemikian video pemaparan materi saya. Semoga kita dengan video ini bisa menambah wawasan teman-teman. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang. Selebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.